Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Pratiwi. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini, untuk memenuhi tugas UAS bimbingan dan konseling, saya ingin mempresentasikan mengenai sejarah dan konsep dari bimbingan karir. Ya. Pendidikan karir adalah suatu usaha di jenjang pendidikan di semua sekolah yang menuntut terciptanya jaringan kerja sama dengan unsur masyarakat yang ikut serta berusaha agar anak muda bisa mengenali bidang jabatannya sehingga memberikan makna positif pada kehidupannya. Kemudian, program pendidikan karir ini mencangkup atas mendampingi anak muda untuk bereksplorasi, kemudian memahami tuntutan yang wajib dipenuhi, kemudian memperoleh kemampuan intelektualnya, pengetahuan, dan sikap khusus yang diperlukan siswa dalam pasar kerja di masa yang mendatang. Ada pula hasil dari pendidikan karir, maka peserta didik diharapkan untuk memiliki bekal akademik, mempunyai tata kerja yang baik, berpegangan pada nilai-nilai yang mendorong siswa agar tetap maju dan berusaha, kemudian menguasai cara yang tepat untuk mengambil keputusan, memiliki keterampilan umum yang luas dan mendalam, yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap data dan fakta suatu masalah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendidikan karir. Sekarang kita akan membahas mengenai bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan kegiatan dan program yang membantu siswa dalam mengintegrasikan pengetahuannya, pengalaman dalam pengenalan diri, dan pemahaman terhadap suatu masyarakat, sehingga terdapat kesadaran atas waktu dan dapat mempelajari bagaimana proses pengambilan keputusan yang tepat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sejarah bimbingan karir di Amerika. Nah, konsep bimbingan karir ini bermula di Amerika pada tahun 1908 dikarenakan berlatar belakangkan kondisi seperti keadaan ekonomi saat itu, keadaan sosialnya seperti urbanisasi, kondisi ideologi negaranya, dan yang terakhir itu perkembangan ilmu psikofisik dan psikologi eksperimental yang dilakukan pada tahun 1908 di Amerika. Nah, karena kondisi itulah muncul gerakan seperti vocation guidance yang kemudian tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, berikut merupakan perkembangan bimbingan karir yang ada di Amerika. Nah, pada tahun 1911 dibentuklah sebuah biro jabatan dengan editornya Frederick J. Allen yang bernama Vocational Guidance. Nah, kemudian pada tahun 1920 terdapat beberapa keberhasilan dalam gerakan bimbingan karir ini di SMA dengan menggunakan tes standar di bidang kerja. Nah, sekitar tahun 1950 dan 1960 itu merupakan tonggak dari bimbingan karir ini di Amerika dengan menyukseskan pentingnya fungsi pendidikan dalam bimbingan karena berhasil dalam mengembangkan bimbingan karir. Nah, pada tahun 1990 bimbingan karir ini terdapat kecenderungan karena konselor dianggap sebagai profesional utama. Namun, tidak seperti yang diharapkan
ada di tahun sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bimbingan karir di Indonesia. Bimbingan konseling di Indonesia mulai masuk pada tahun 1962 dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA. Yang di awal program penjurusan ada pada kelas 1 namun diubah menjadi kelas 2. Nah, karena ada perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia ini, terdapat rencana pembelajaran bimbingan karir di SMA. Seperti di kelas 1, siswa diharapkan untuk lebih mengenal bakat dan minatnya dengan menjelajahi semua jenis mata pelajaran yang disukai. Kemudian, para siswa disalurkan ke kelas 2 dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan terakhir, guru melakukan pengisian kartu pribadi dengan melakukan bimbingan konseling. Nah, jadi guru konseling itu dia melakukan konseling terhadap siswa kelas 1. Ketika siswa dapat menentukan minat dan bakatnya, dia akan disalurkan ke jurusannya masing-masing di kelas 2. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.